Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kita kembali berjumpa walaupun lewat daring, bisa mengikuti proses KBM secara online di semester genap ini dengan kondisi sehat walafiat dan semoga tetap selalu sehat. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kalian semua yang sudah aktif mengikuti pembelajaran di semester ganjil kemarin dengan semaksimal mungkin. Kemudian saya ucapkan selamat juga yang sudah mendapatkan nilai baik di hasil pada semester ganjil kemarin. Kemudian berikutnya, bagi yang belum baik di semester ganjil, silahkan tingkatkan di semester genap ini. Dan yang sudah baik, pertahankan dan tingkatkan lagi prestasinya sebagai modal nanti yang sebentar lagi sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Di semester genap ini berbeda dibandingkan di semester ganjil. Yang pertama berkaitan dengan absen. Jadi kalau absen kemarin kurang lebih bisa 3 jam waktunya, jedanya. Nah di semester ini harus sesuai jadwal, kemudian lebih pendek. Jadi tolong diperhatikan itu. Ini akan berpengaruh terhadap nilai rapot Anda di semester genap ini. Yang berikutnya adalah tugas. Masih seperti biasa, nanti Anda posting melalui Google Classroom. Nah tentu kalau mau nilainya bagus, yang pertama tugas harus tepat waktu. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas ini yang pertama adalah tugas yang diposting harus mudah dibaca. Yang kedua jangan miring. Dan yang ketiga jangan terlambat dari batas waktu. Itu juga akan berpengaruh terhadap pengolahan nilai Anda di hasil akhirnya. Kemudian berkaitan dengan penilaian keterampilan, nanti karena di masa pandemi kita belum bisa praktek secara langsung, maka tugasnya masih dalam bentuk online. Mungkin nanti membuat video lagi yang akan diumumkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita akan masuk materi ke-1, yaitu berkaitan dengan relativitas. Sebelum Bapak lanjut, Bapak infokan bahwa di kelas 12 ini waktunya relatif pendek dibandingkan di semester ganjil. Di bulan Maret biasanya kalian sudah mengikuti ujian sekolah, sehingga waktu kita paling efektif tinggal 1,5 bulan. Kira-kira masih ada beberapa bab, 3 atau 4 bab, sehingga kita harus pendek. Jadi artinya nanti yang Bapak sampaikan cukup singkat-singkat, berbeda kalau kita di pertemuan secara langsung. Nah di semester genap ini Bapak akan banyak memanfaatkan metode KBM online seperti ini. Baiklah, yang pertama kita akan masuk materi ke-1, yaitu relativitas. Relativitas ini adalah berkaitan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau kalian naik bis dengan kecepatan 60 umpama, kemudian Anda duduk di samping, apa yang bisa amati kira-kira? Nah tentu salah satunya ada Anda melihat ada pohon bergerak cepat, ada orang duduk di jembatan gerak cepat, ada rumah bergerak, ada jembatan bergerak, ada tiang listrik bergerak. Karena apa? Sudut pandang atau acuannya Anda berada di dalam mobil. Nah beda lagi dengan orang yang di tepi jalan, dia nyantai di jembatan, lihat Anda naik mobil, maka mobil dan kalianlah yang bergerak. Nah ini dimaksud dengan relativitas. Jadi relatif sudut pandang siapa yang melihatnya nanti. Jadi kecepatannya akan berbeda, yang bergerak berbeda. Seperti itu. Baiklah, langsung masuk. Kita pertama adalah tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan fenomena alam berupa perubahan panjang waktu dan masa dikaitkan dengan kerangka acuan serta kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Nah, nanti itu. Kemudian terkait perubahan panjang, contohnya begini. Kalau Anda lihat pesawat langsung di bandara itu luar biasa loh panjangnya, mungkin 50 meter ya. Tapi kalau Anda lihat pesawat lagi di udara itu ya mungkin kalau Anda bandingin bisa hanya 1 jari itu panjangnya. Itu namanya relatif panjang. Begitu juga waktu. Kalau Anda lihat sekilas batu jatuh dari pesawat mungkin wah sebentar aja. Padahal sebenarnya tidaklah sebentar seperti itu juga dengan massa dan yang lain-lain. Yang kedua adalah mempresentasikan konsep relativitas. Nah, Anda mampu memahami ya, mempresentasikan atau bisa menjelaskan kontraksi relativitas, kontraksi panjang tadi cerita pesawat, dilatasi waktu, massa relativistik, dan kesetaraan massa dengan energi. Silakan nanti kalau lebih paham Anda bisa share di Google. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik yang harus mampu: 1. Mengagumi konsep relativitas sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi dengan melihat kejadian-kejadian yang Bapak jelaskan sekilas, kita tuh bersyukur. Nah, itulah luar biasa bahwa Tuhan itu maha bisa membuat sesuatu yang manusia tidak mungkin, tapi Allah mampu membuatnya seperti itu. Itu harus kita wujud syukur, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mau menunjukkan sikap ingin tahu peristiwa yang berkaitan relativitas. Jadi kita harus dengan adanya tahu fenomena tadi, mempelajari relativitas, kita semakin semangat untuk mendalami ilmu berkaitan dengan relativitas. Bagaimana cara mengetahui tadi panjang sebenarnya, kemudian panjang saat melihat pada pesawat di udara berapa panjangnya, padahal sebenarnya sekian gitu. Nah, itu ingin tahu gitu. Bagaimana ngitungnya seperti itu. Menganalisis besaran panjang, waktu, massa, dan energi dikaitkan dengan teori relativitas. Baik, berikutnya relativitas itu mempelajari 1. Konsep relativitas, kemudian ada transformasi Lorentz, kemudian massa, momentum, dan energi relativitas. Relativitas Newton. Nah, kita perhatikan gambar 71.A. Ini yang pertama berkaitan dengan acuan mobil. Jadi pada gambar tampak orang di dalam mobil melempar koin keluar. Jadi ini nih ya, jadi yang titik 1A yang bagian atas itu adalah koin sebelum dilempar. Nah, ya. Jadi sebelum dilempar, kemudian setelah itu pada peristiwa ini berlaku hukum gravitasi yang sama dan hukum-hukum gerak yang sama kedua kerangka acuan inersial. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada 71B atas itu adalah beda lagi. Di situ koin juga sama tapi sebelum dilempar juga, tapi kondisinya berbeda dengan pada di sebelumnya. Kalau yang 7.1A hanya dijatuhkan gitu aja, tetapi kalau di 71B itu dilempar ke depan. Kemudian yang dimaksud dengan kerangka inersia atau acuan inersia itu adalah kerangka acuan inersia salah satu dari 2 jenis kerangka acuan. Suatu kerangka acuan inersia bertranslasi itu bergerak maju,
dengan suatu kecepatan konstan, yang berarti kerangka acuan itu tidak berotasi dan pusat koordinatnya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, artinya apa? Dia ya mobilnya aja hanya bergerak lurus maju aja, tidak ada mengalami gerak rotasi seperti itu. Nah, kemudian 71A ini, nah ini mobil sebagai kerangka acuan, koin tidak memiliki kecepatan awal horizontal menurut orang di dalam mobil. Jadi hanya koinnya jatuh aja kan gitu aja, jadi tidak perlu dilempar seperti itu. Nah, maka akan membentuk yaitu berupa lintasan lurus vertikal jatuh seperti langsung di ini posisi bawah gitu aja, vertikal ke bawah seperti itu. Nah, kemudian gambar 71B orang yang diam di luar mobil sebagai kerangka koin. Nah, koin memiliki keacuan awal horizontal dan hukum-hukum mekanika. Nah, di sini artinya apa? Bahwa pada gambar 71A ini acuannya adalah orang di dalam mobil. Sedangkan di 71B menggunakan titik acuan yang melihatnya itu adalah orang yang berada di luar mobil, seperti itu. Jadi intinya itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, di satu titik A yang melihat atau titik acuannya itu yang menonton adalah orang yang di dalam mobil atau sopirnya atau mungkin yang penumpang. Tetapi kalau yang 71B titik acuannya adalah orang yang berada di pinggir jalan atau diam. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti ini. Jadi relativitas Newton. Nah, ini menggunakan hukum gravitasi yang sama, juga dengan hukum-hukum gerak yang sama, seperti itu. Berikutnya adalah transformasi Galileo. Transformasi Galileo ditunjukkan dengan gambar 7.2, titik asal kedua kerangka acuan berimpit. Jadi ini kerangka acuannya mana? Yaitu pada Y dan Y aksen, SS aksen. S itu adalah titik awal, nah, atau jarak awal. Nah, S aksen itu setelah benda bergerak. Nah, ini sebagai titik acuannya. Nah, dicatat pengamat di S dianggap sama dengan dicatat oleh pengamat di S aksen. Nah, ini hanya T aksen sama dengan T. Ini setelah bergerak waktunya kurang lebih sama. Nah, dengan demikian transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan X min PT. Nah, ini. Nah, ini kembalinya. Kemudian Y aksen sama Y dan Z aksen sama dengan Z, ini pergerakannya. Jadi ada 3 titik nih. X, Y dan Z. X, Y, Z. Semacam 3 dimensi. Ini hanya sekilas. Kemudian percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley dirancang untuk mengukur kecepatan ether menggunakan interferometer. Nah, apa sih interferometer? Yaitu alat ukur untuk interferensi. Jadi untuk mengukur interferometer itu alat untuk mengukur interferensi. Nah, interferensi apa sih itu? Interferensi perpaduan 2 gelombang. Jadi kalau kalian sudah di semester genap kemarin kelas 11 sudah belajar berkaitan dengan gelombang mekanik. Nah, di gelombang mekanik itu ada 2. Jadi ada interferensi kemudian yang lain-lain. Nah, interferensi juga ada terbagi 2. Interferensi konstruksi dan interferensi difraksi. Nah, cuma kalau di sini alat ini untuk mengetahui mengukur besarnya interferensi. Jadi yaitu interferensi tadi adalah perpaduan 2 gelombang. Nah, maka di sini Michelson dan Morley mengamati pola interferensi yang terjadi.
Contohnya apa? Paling sederhana, kalau ada dua batu dijatuhkan pada satu ember, nah, nanti akan muncul gelombang-gelombang. Nah, nanti akan ada yang terjadi interferensi konstruksi, semakin menguat semakin besar gelombangnya. Kemudian yang interferensi deduksi atau kebalikannya, nah itu jadi melemah seperti itu. Berikutnya adalah jika ether itu ada, akan terjadi pergeseran pola interferensi. Nah, ether yaitu apa ini. Nah, tadi lupa, belum kita jelaskan apa itu ethernya. Nah, ether yaitu medium perambatan cahaya sehingga dapat sampai ke bumi. Jadi ether itu medium perambatan cahaya. Medium itu adalah wadah atau tempat. Nah, seperti itu. Jika ether itu ada, akan terjadi pergeseran pola interferensi. Hasilnya menunjukkan bahwa cahaya dalam arah tegak lurus tidak ada perbedaan. Jadi anggapan bahwa bumi bergerak terhadap ether atau medium perambatan cahaya tadi itu tidak benar. Sebaliknya, jika ether diasumsikan bergerak bersama-sama dengan bumi, maka tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Nah, ini mulai menurut Bandli, untuk dapat melihat bintang yang berada di atas kepala dengan satu teropong, seseorang harus memasang teropong dengan sudut A terhadap gerak bumi, sehingga tan alfa sama dengan P per C. P itu kecepatan dan C itu cepat terambat cahaya. Kesimpulan percobaan Michelson dan Madrid sebagai berikut: ether tidak ada cahaya merambat tanpa menggunakan medium. Kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak tergantung dari acuan pengamat. Teori relativitas ini yang melatar belakangi adanya teori relativitas. Jadi ini teori relativitas ini ditemukan oleh Einstein. Jadi ini bermula bahwa andaikan ether itu ada, ether dapat dijadikan sebagai kerangka acuan yang tetap. Ether tadi apa sih? Medium perambatan cahaya. Padahal sebenarnya cahaya itu tidak melalui suatu medium. Oleh karena itu ether tidak ada, kerangka acuan universal juga tidak ada. Nah, maka pada tahun 1905 Einstein mengumumkan teori relativitasnya. Postulat pertama Einstein untuk teori relativitas khusus yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Adanya postulat ini menepis anggapan tentang kerangka acuan universal. Einstein berhasil membuktikan sungguhnya hukum listrik dan magnet juga berlaku semua kerangka acuan. Nah, berikutnya kita lanjut transformasi Lorentz untuk kecepatan. Kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi terhadap waktu. Dengan demikian dapat diperoleh transformasi untuk kecepatan. Nah, jadi di kelas 11 itu ada menghitung berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan ada dua, yaitu ada kecepatan rata-rata dan kecepatan tertentu atau di setiap titik itu. Nah, kalau rata-rata sudah jelas persamaannya, tetapi kalau kecepatan yang di waktu tertentu itu menggunakan turunan fungsi seperti itu atau integral atau bisa diferensial. Jadi kalau turunan itu diferensial, kemudian integral itu kebalikannya. Nanti kita akan bahas, kita sederhanakan, jadi kita tidak akan membahas yang berkaitan dengan integral itu.
Jadi Bapak akan langsung masuk penjumlahan kecepatan relativistik. Nah ini, nah ada gambar di situ jelas berdasarkan di sini ada ada orangnya di titik A, itu A itu, jadi sebuah bola B dilempar oleh A, B-nya bolanya itu B yang di atas dilempar oleh A dan kecepatannya sama dengan mobil. Jadi kecepatan bola dengan kecepatan mobil itu dilemparnya dalam kondisi sama, seperti itu. Bola ini diamati oleh pengamat D yang berdiri di tepi jalan. Maka berikutnya adalah misalkan sebuah batang dengan panjang L0, jadi L0 ini panjang mula-mula atau panjang sejati pada sumbu X dari kerangka acuan S. Batang tersebut kemudian melekat pada kerangka acuan S aksen. Yang tadi kalau Anda ingat nanti di sebelumnya yang Bapak jelaskan tadi, yang bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arah memanjang batang, yaitu sejajar sumbu X ya, memanjang batang terhadap S, sehingga panjang batang menjadi L. Jadi, panjang mula-mulanya L0, kemudian panjang akhirnya adalah L. Itu diingat. Tuh. Atau disebut juga dengan panjang relativistik. Jadi panjang akhir itu ya Pak. Nah, seperti itu. Sesuai dengan transformasi Lorentz, hubungan L dan L0 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini L tadi adalah panjang relativistik, ini adalah persamaan, ini udah konstanta ketetapan 1 min V 2 aksen, jadi tadi kecepatan bergerak tadi ya, ini kecepatan V sejajar tadi ini, kemudian C aksen ini cepat rambat cahaya. Nah ini nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon C ini. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter, seperti itu. Oke, berikutnya nanti silakan disederhanakan. Waktu relativistik atau waktu relativistik. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi kecepatannya sangat ya, tadi itu namanya cahaya, kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi per sekonnya itu ada 300 juta meter. Jadi dalam setiap 1 detik cahaya itu bisa menempuh 300 juta meter. Wah, luar biasa. Nah, di sini adalah bentuk persamaannya. Delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, nih gamma ini adalah semacam konstantanya. Nanti ini bisa jabarkan yang lain. Nah, selang waktu ini relativistik. Kemudian selang waktu sejati. Ini T0 itu adalah waktu mula-mula ya. Kemudian P ini adalah kecepatan. Nah, besaran kecepatannya berapa yang Anda lihat. Kemudian C aksen C pangkat 2 di sini adalah cepat rambat cahaya, seperti itu. Nah, paradok kembar. Oke. Nah, kejadian yang menarik dari pemuluran yaitu paradok kembar. Sebagai contoh, ada 2 anak kembar, Arya dan Genta. Saat mereka berumur 25 tahun, Genta melakukan perjalanan ke planet Y dari bumi dengan pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sedangkan Arya tetap di bumi. Saat Genta kembali ke bumi, Arya sudah berusia 60 tahun. Sedangkan usia Genta hanya bertambah 10 tahun. Hal ini karena proses biologi dalam tubuh Genta mengalami perlambatan. Menurut Genta, ia pergi selama
Nah, itu delta 0 tadi. Delta T0 waktu mula-mula, perubahan waktu yang akan tetapi menurut Arya waktu pergi genta, yaitu delta T. Ini waktu relativistik. Jadi permusanya ini silakan nanti digunakan nih untuk mencari waktu genta dan area. Kemudian massa relativistik, Einstein dapat menunjukkan bahwa massa suatu benda bertambah jika kecepatannya bertambah menggunakan hukum kekekalan momentum pada benda yang bergerak relatif, serta matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi apa itu bunyi hukum kekekalan momentum? Yaitu bahwa besar momentum sebelum dan sesudah terjadi momentum itu adalah nilainya sama, seperti itu. Nah, di sini adalah ini momentum M, ini adalah massa relativistik yang diukur dari kerangka acuan yang bergerak terhadap benda. Nah, sedangkan M0 adalah massa diam atau massa mula-mulanya ya. Itu massa diam yang diukur dari kerangka acuan yang diam terhadap benda dalam satuan kilogram. P itu adalah kecepatan relativistik bendanya, kecepatan bendanya. C kuadrat yaitu cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat adalah 8. Nah, ini yang Bapak bilang tadi tetapan, yaitu transformasi. Nah, yaitu gamma lebih besar daripada 1. Itu hanya suatu ketetapan. Oke. Berikutnya adalah momentum relativistik benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein kemudian menurunkan persamaan momentum relativistik. Nah, P ini adalah momentum relativistik, M massa, P kecepatan. Nah, ini gamma, ini adalah tetapan relativistik yang tadi. M0 massa mula-mula dan P kecepatan benda. Nah, silakan lanjut. Ini ada massa benda mula-mula yang diukur tadi dari kerangka acuan yang diam. P-nya kecepatan benda, nah, P kuadrat kecepatan benda, C cepat rambat cahaya, seperti itu. Kemudian adalah energi relativistik, benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein kemudian menurunkan persamaan energi kinetik relativistik, yaitu EK. Nah, M C kuadrat min M0 C kuadrat. Ini yang sangat terkenal, yaitu E sama dengan MC kuadrat. Ini jadi sangat terkenal rumusnya, kadang di KP atau di mana ada nih. Ternyata ini nih, kalau kalian mau tahu bahwa E MC kuadrat itu adalah energi relativistik yang diketemukan oleh Einstein. M adalah massa relativistik yang diukur dari keracuan atau dari kerangka acuan yang bergerak. Jadi pada benda bergerak nih, M nih titik acuannya. Sedangkan C itu adalah cepat rambat cahaya yang satuannya adalah meter per sekon, yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya benda itu atau cahaya itu dalam setiap detiknya itu mampu menempuh 300 juta meter. Nah, itu ada bayangin tuh setiap detiknya. Kemudian M0 adalah massa diam benda yang diukur dari kerangka acuan yang diam. Jadi benda massa diam. Jadi ini kerangka acuannya adalah terhadap benda yang diam, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda mula-mula diam kemudian meledak menjadi 2 bagian. Setiap bagian memiliki massa diam. Jadi kalau massa diam tadi M0 ya, 0,5 kali 10 pangkat min 12 kg.
bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Artinya 0,8 dikalikan nilai C, seperti itu nanti. Atau nanti langsung masukkan persamaan, diturunkan, disederhanakan ini variabelnya aja. Nanti kalau ada yang ini bisa dicoret-coret, jadi tidak harus dihitung dulu, masukkan aja dulu, tidak usah dihitung dulu, seperti itu. Variabelnya aja nanti disederhanakan. Hitunglah masa diam benda mula. Jadi ini mencari apa ini kalau gitu nih. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama mencari yaitu M0 ya, karena benda diam ya. Energi total awal sama dengan energi total akhir, atau ini berlaku seperti hukum momentum tadi udah disebutkan. M0 C1 kuadrat. Nah, ini sama dengan ini, silakan dicermati sendiri nanti. Bapak tidak perlu bacakan mendetail karena tadi persamaannya sudah Bapak jelaskan. Cuma ini waktu videonya Bapak panjangin supaya kalian bisa mengamati lebih detail. Jadi supaya kalian lebih berpikir kreatif. Ini contohnya sudah ada, nanti silakan amati. Nanti ini Bapak foto bentuk file khusus contoh soalnya ya di Google Classroom aja. Nanti Bapak kirim dalam bentuk file ya, supaya lebih jelas karena memang tulisannya agak kecil. Kalau kalian juga harus kreatif seperti itu. Ada 2 contoh soal ini ya. Nanti silakan nanti bahas. Ini Bapak udah bahas tadi sekilas. Ya, ini semoga bermanfaat. Jadi demikian. Jadi khusus yang contoh soal Bapak Anda jelaskan, nanti cukup Bapak kirim file di Google Classroom, tapi di video tetap ada. Demikian penyampaian materi. Yang pertama ini semoga mudah kalian pahami, mudah kalian mengerti, sehingga kalian bermanfaat nanti persiapan mengikuti ujian sekolah, dan juga Anda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak materi ini, silakan Anda nanti memberikan komentar di kolom komentar pada channel ini. Contohnya begini, jika, maka tinggal tulis jika Egi Pratama 12 IPA 1, itu aja cukup. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.